Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soalen 4.5 chapter 49 penyerang jiwa paling sensitif dari kelas 1. Bagaimana mengatur pengajaran lanjutan dari Shrek Heavenly Group? Setelah akhir ujian akhir ini, aku khawatir 6 orang harus mendiskusikannya di pertemuan pavilion Dewa Laut. Ujian akhir masih berlangsung, dan seiring berjalannya waktu, kesenjangan kekuatan di antara para siswa secara bertahap mulai terlihat. Beberapa siswa top mulai menunjukkan sikap mereka, dan masing-masing memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan poin. Cakupan tes juga dipersempit lagi. Ketika area ujian diperkecil untuk kelima kalinya, beberapa siswa menemukan sesuatu. Keempat telur Paskah, yang diberi nama merah itu selalu ada, dan tidak ada yang terbunuh. Sepertinya mereka terbagi menjadi 2 kelompok. 2 dari telur Paskah, yang diberi nama merah berada di sisi lain ngarai, dan mereka tampaknya tidak banyak bergerak. 2 telur Paskah, bernama merah lainnya selalu berada di pinggiran area aman, terus berubah posisi. Apakah tidak ada telur Paskah bernama merah yang diselesaikan? Pada babak ini, jumlah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah dikurangi menjadi kurang dari 500, dan semakin banyak siswa yang tersingkir. Siswa yang tersisa, baik dalam hal kekuatan keseluruhan atau ukuran tim, menjadi semakin luar biasa. Sekarang hampir semua siswa mengira ngarai harus menjadi pertempuran terakhir yang menentukan, dan mereka mulai bergerak ke arah itu. Tidak diragukan lagi bahwa 2 telur Paskah bernama merah di sisi lain ngarai hampir menjadi objek perhatian semua orang. Ngarai. Kita memiliki banyak poin, bukankah seharusnya kita diperhatikan? Ling Yumo memandang dirinya sendiri. 140 poin, dan 160 poin Meng Hanbai, berkata dengan suara rendah. Ling Yumo mengagumi Meng Hanbai, dan efek dari gerakan ini sama seperti mereka menunggu di sini, selama para siswa yang berpikir bahwa sisi ngarai ini akan menjadi pertempuran terakhir yang menentukan akan mendekati sisi ini. Tentu saja, ada juga pameran siswa yang datang ke sini khusus untuk mencari 2 telur Paskah, mereka yang diberi nama merah, apapun itu, hampir semuanya terbunuh oleh busur besar Meng Hanbai. Banyak siswa datang dengan poin, yang benar-benar menghasilkan banyak uang bagi mereka berdua. Namun, Ling Yumo merasa sedikit malu, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi sesekali memberi Meng Hanbai berkah dari dewa. Busur panjang Meng Hanbai sangat kuat dan sangat akurat. Panah energi yang dia tembak tampaknya memiliki fungsi pelacakan, membuat lawan tidak dapat menghindari, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan Master Jiwa Anti Klasifikasi tidak dapat memblokir 3 anak panah, busur dan anak panahnya hanyalah benteng jarak jauh. Keuntungan terbesar dari mereka berdua di sini adalah bahwa mereka menempati posisi tertinggi dan dapat melihat lawan mereka di tempat pertama. Siswa lain datang hampir sendirian, dan bahkan jika ada kelompok kecil sesekali, mereka pada dasarnya ditangani oleh Meng Hanbai bahkan sebelum mereka sampai kepadanya. Dari hutan ke sisi mereka, ada ruang terbuka yang tidak terhalang di tengah. Meng Hanbai biasanya menulis bahwa lawan telah menempuh jarak tertentu di ruang terbuka ini sebelum bergerak, karena saat itu lawan tidak punya waktu untuk lari kembali ke hutan. Itu sebabnya mereka berdua memiliki prestasi yang luar biasa. Poin Ling Yumo semua sengaja diberikan kepadanya oleh Meng Hanbai. Meng Hanbai pertama-tama memukul lawan dengan keras, dan akhirnya membiarkannya melakukan pukulan terakhir. Setiap kali dia pada dasarnya meninju lawan, lawan berubah menjadi titik cahaya. Ini poinnya secara alami akan menjadi miliknya. Bersiaplah untuk bergerak, kita seharusnya diperhatikan dengan tetap di sini, kata Meng Hanbai kepada Ling Yumo. Dia sudah menemukan pijakan berikutnya, tempat lain di lembah. Ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk sniping. Lagi pula, sebelum pertempuran yang menentukan datang, mereka sudah menunggu di sini. Dengan keterampilan memanah supernya, dia pasti bisa mendapatkan banyak poin. Oke, Ling Yumo setuju, tepat saat dia berdiri dan hendak pergi bersama Meng Hanbai. Tiba-tiba, rasa dingin yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Perasaan ini persis sama dengan ketika dia tiba-tiba diserang oleh iblis. Persepsi Ling Yumo dalam aspek ini sangat tajam, dan dia segera bereaksi. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan dengan cepat mendekati Meng Hanbai. Ketika Meng Hanbai secara tidak sadar memadatkan busurnya, zamrud emas telah muncul, menyelimuti mereka berdua. Dentang, ada suara tabrakan yang menusuk telinga, dan cahaya dingin menghantam topeng. Pada saat ini,
Ling Yumo tiba-tiba berbalik dan menunjuk dengan kedua tangannya sebanyak 16 kali. Cahaya zamrud yang cerah di foto berikutnya bersinar terang, dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Sosok ilusi Dao muncul di luar topeng, jelas sedikit terkejut karena Ling Yumo memblokir serangannya tepat waktu. Lingkaran cincin jiwa mengelilingi tubuh yang agak ilusi, dan sepasang mata sipit dan tajam dapat melihat dua telur Paskah di Guang Cui. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang ke udara lagi. Sebelum sosok ini menghilang, Ling Yumo dan Meng Hanbai dengan jelas melihat bahwa ada 6 cincin jiwa pada siswa ini, ya, total 6. Observatorium. Shadow Ton Lei Yikai, seorang guru kelas 1 berbisik. 4 siswa di kelas ini diakui kuat, dan mereka semua berada di level kaisar jiwa cincin ke-6. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi ribuan tahun yang lalu. Kaisar jiwa 6 cincin, 10.000 tahun yang lalu, hampir tidak mungkin dicapai tanpa usia 18 tahun. Sekarang, itu dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang baru berusia 13 tahun. Evolusi pohon dewa telah membuat Douluo Dalu semakin cocok untuk kultivasi manusia. Keempat siswa di tingkat kaisar jiwa dari 6 cincin ini juga memiliki harapan tinggi dari para guru di kelas tersebut. Apalagi setelah melihat 4 Easter eggs, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di ruang observasi, harapan terbesar di hati para guru adalah 4 siswa ini, bahkan ada perasaan ingin berbeda dari 4 kepala departemen baru tersebut. Lei Yikai, orang pertama di departemen serangan ketangkasan di tahun pertama, dan bahkan master jiwa di departemen serangan ketangkasan di tahun kedua hampir menjadi lawannya. Jiwa bela dirinya adalah bayangannya sendiri, jiwa bela diri yang sangat langka. Dia terlahir sebagai master jiwa pembunuh. Dia memiliki kepribadian yang menarik diri dan jarang bersosialisasi dengan siswa lain. Hal yang sama berlaku untuk cara bertarungnya, dan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai linlang. Guru pernah menunjukkan bahwa master jiwa perlu bekerja sama satu sama lain, hanya dengan bekerja sama secara organik dan membentuk tim yang kuat barulah kekuatan master jiwa yang sebenarnya dapat ditampilkan. Namun, Lei Yikai mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan rekan satu tim yang dapat mengikuti ritmenya, daripada diseret oleh rekan satu timnya, lebih baik menyendiri, sehingga dia memiliki lebih banyak ruang untuk bermain. Dia melakukannya sepanjang waktu. Dalam ujian kasar pertama, dia sendirian mengalahkan tim yang terdiri dari 7 orang, dan sejak itu, para guru berhenti memaksanya untuk membentuk tim dengan yang lain. Kecepatan cepat dan daya ledak super, ini adalah evaluasi guru tentang kekuatan Lei Yikai. Fitur terbesar dari sistem serangan kelincahan adalah kecepatannya yang cepat dan serangan yang kuat. Kecepatan memiliki efek tambahan pada serangan, semakin cepat kecepatannya, umumnya akan semakin kuat kekuatan serangannya. Lei Yikai sudah mendapatkan sumsum dalam hal ini. Dia disebut duri bayangan oleh teman sekelasnya, dan dia juga berada di antara 3 eksistensi teratas di antara siswa tahun pertama dalam hal kemampuan pribadi. Dia adalah pria yang sangat kuat, hampir pasti dia akan diterima di pelataran dalam Akademi Shrek di masa depan. Dan tujuannya saat ini adalah tepat 2 telur Paskah. Sebelum Lei Yikai menembak, para guru tidak menyadari bahwa dia ada di dekatnya. Tidak ada yang mengira bahwa di mata para guru, yang terlemah dari 4 telur Paskah tiba-tiba akan menunjukkan persepsi yang kuat dan kemampuan pertahanan ketika Lei Yikai menyerang, segera memblokir serangan Lei Yikai. Orang harus tahu bahwa serangan Lei Yikai, yang disiapkan dan diluncurkan dari sudut yang rumit, hampir merupakan keahliannya, dan juga yang paling kuat. Dia selalu mengejar pembunuhan satu pukulan, tetapi tanpa diduga, dia diblokir. Ketika Meng Hanbai melihat Ling Yumo bergegas ke arahnya, dia berpikir bahwa dia mencoba untuk menyakitinya, tetapi saat berikutnya, dia melihat susunan cahaya suci yang dilepaskan oleh Ling Yumo, dan juga merasakan tekanan dari dunia luar. Soul Land 4.5 Chapter 50 Penerangan Cahaya Suci. Orang yang menyerang mereka adalah Kaisar Jiwa 6 Cincin, dan ada guru jiwa di tingkat 6 cincin di kelas. Kami berempat datang untuk mengikuti ujian segera setelah akhir pelatihan, dan siswa tahun pertama benar-benar tidak peduli sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menyerang mereka barusan harus menjadi eksistensi teratas di antara siswa tahun pertama. Apa yang harus aku lakukan? Ling Yumo menoleh untuk melihat Meng Hanbai. Mata Meng Hanbai sedikit menyipit. Hal yang paling menakutkan bagi orang seperti dia yang ahli dalam serangan jarak jauh adalah diambil oleh orang yang kuat di departemen ketangkasan. Begitu dia dekat, metode serangan jarak jauhnya tidak akan berhasil digunakan, dan serangan lawan terlalu lemah, kuat, pasti ada bahaya. Bisakah kamu menemukannya? Meng Hanbai melihat sekeliling,
tetapi tidak dapat menemukan Sadoton Lei Yikai. Dia memegang busur dengan satu tangan dan mengikat tali dengan tangan lainnya, siap menyerang kapan saja. Kelemahan dari Master Jiwa sistem serangan kelincahan adalah pertahanan yang lemah. Dia sangat yakin bahwa meskipun lawannya adalah orang yang kuat di level cincin ke-6, selama dia memberi dirinya kesempatan untuk menyerang, panahnya dapat mengenai lawan, dan dia pasti akan mati. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menemukan peluang ini. Pada saat ini, terdengar lagi dentang. Seluruh susunan cahaya suci bergetar hebat, beriak dan membentuk lingkaran-lingkaran cahaya. Meng Hanbei dan Ling Yumo berbalik hampir seketika, dan sesosok tubuh memudar di belakang mereka. Susunan cahaya suci masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Pertahanan baik-baik saja. Meng Hanbei mengulurkan ibu jarinya ke Ling Yumo. Aku tahu ini. Keselamatan dulu, kata Ling Yumo sambil tersenyum masam. Apakah ada cara untuk menemukannya? Elemen cahayamu, Meng Hanbei bertanya lagi pada Ling Yumo. Biarkan aku mencoba. Ling Yumo menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan samar terpancar dari kedalaman matanya, dia meraih udara dengan tangan kanannya, menggumamkan mantra di mulutnya, dan tongkat emas pucat muncul bersama pozi di telapak tangannya. Susunan cahaya suci di sekitar mereka tampak menjadi sedikit lebih terang, elemen cahaya yang tebal membawa kehangatan ke halaman, dan Meng Hanbei merasa segar kembali. Orang ini sangat kuat dalam pengendalian elemen ringan. Sayang sekali dia hanya pandai bertahan dan melarikan diri. Meng Hanbei masih sangat puas dengan kemampuan Ling Yumo. Bagaimanapun, dia adalah salah satu telur Paskah yang terkenal, jadi dia memiliki beberapa keterampilan. Ketika dia diserang oleh lawannya, jika bukan karena Ling Yumo, dia mungkin akan menderita kerugian. Meskipun dia masih memiliki kemampuan, ini belum saat terakhir, tentu saja lebih baik bersembunyi sebanyak mungkin. Cahaya redup bersinar di udara, Ling Yumo dengan lembut melambaikan tongkat di tangannya, dan suara mantra juga agak tinggi. Lingkungan tiba-tiba menjadi lebih terang, dan kemudian Ling Yumo berteriak, "Sin, cahaya suci." Dia mengangkat tongkat di tangannya, dan semburan cahaya yang kuat tiba-tiba keluar. Cahaya pertama naik ke udara, dan kemudian meledak seperti kembang api. Cahaya cemerlang bersinar di langit, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Meng Hanbei dengan jelas melihat sosok datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tak hanya satu ini, 4 atau 5 sosok juga difoto di tempat yang relatif jauh. Sosok-sosok ini semua menggunakan kemampuan berbeda untuk menyembunyikan diri, tetapi di bawah cahaya-cahaya suci, mereka tampaknya terkunci, dan sosok-sosok itu terungkap sepenuhnya. Apa yang tidak diketahui Meng Hanbei adalah bahwa cahaya suci Ling Yumo masih memiliki daya mematikan yang baik terhadap iblis. Yah, itu hampir bisa menahan nafas dari semua atribut kegelapan dan kematian. Sosok Nengzi Sinikai diterangi dalam keadaan seperti itu. Meng Hanbei, yang telah dipersiapkan sejak lama, hampir tidak ragu-ragu, dan langsung menarik busur besar di tangannya, hanya mendengar suara meledak, dan senjatanya sudah ditembakkan. Dari kedatangan cahaya suci hingga penembakan panah, semuanya terjadi hampir seketika. Ini adalah kerjasama pertama antara Ling Yumo dan Meng Hanbei, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam yang mengejutkan, dan efeknya sangat bagus. Lei Yikai, yang diterangi oleh cahaya suci, dapat terlihat sebagai anak laki-laki yang tinggi dan kurus, memegang belati di tangannya. Seluruh orang tampak sedikit ilusi. Saat dia dikunci oleh Meng Hanbei, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Serangkaian bayangan sisa keluar darinya. Namun, pada saat berikutnya, semua bayangan dengan cepat tumpang tindih, dan pada saat yang sama, mereka membuat gerakan melambaikan tangan dan menundukkan kepala. Lei Yikai sangat terkejut. Dia tiba di sini belum lama ini, dengan mengandalkan kemampuan tembus pandang dari jiwa bela diri bayangannya, dia menghilang dalam kegelapan. Dia sudah melihat Meng Hanbei menembak dan membunuh beberapa siswa, jadi dia mendekati mereka dengan hati-hati. Lei Yikai secara alami tahu apa yang paling ditakuti oleh Master Jiwa yang ahli dalam serangan jarak jauh, jadi dia siap untuk serangan mendadak. Jika dia bisa memenangkan 2 telur Paskah bernama merah ini, dia akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk memperebutkan kejuaraan terakhir. Atributnya sendiri jelas dapat menahan kedua telur Paskah ini, dan dia merasa bahwa dia hanya beruntung. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika dia meluncurkan serangan momentum, tirai tipis menghalangi di depannya. Tirai tipisnya seperti kulit sapi tebal, sangat keras, dan juga memiliki pengaruh elemen cahaya. Ketika dia jatuh, kekuatannya seperti lautan lumpur sapi,
dan dia menghilang tanpa jejak, jelas terhalang oleh elemen cahaya yang tebal. Ternyata pria yang tidak menyerang dan sepertinya hanya tahu cara menyembuhkan itu memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat. Sementara Lei Yikai terkejut, dia secara alami sangat ceroboh. Selama dia bisa menembus pertahanan lawan, dia akan memiliki kemungkinan untuk membunuh dua telur Paskah. Dia memiliki kemampuan tembus pandang, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi mencari kesempatan untuk menyerang lagi, mencoba menerobos formasi roh cahaya suci. Tapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mematahkan skill stealth-nya dalam waktu tertentu. Melihat panah datang, pertama-tama dia ingin menggunakan bayangannya untuk menghindarinya. Namun, saat dia mulai menghindar, dia segera menemukan bahwa panah lawan benar-benar dapat mengunci tubuhnya. Jaraknya terlalu dekat, sehingga tidak ada banyak waktu untuk bereaksi, tetapi Lei Yikai sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya, jadi dia segera mengubah klon bayangan menjadi pengikut bayangan. Setiap pantom klon memiliki kekuatan serangannya sendiri, dan superposisi dari banyak pantom hampir dapat menggandakan kekuatan serangannya. Pada saat ini, Lei Yikai benar-benar dalam keadaan hampa, karena kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya dengan penglihatan sama sekali, dia hanya bisa bertindak dengan insting. Ketika belati diayunkan, serangkaian suara gandum meledak hampir seketika, dan sekelompok cahaya yang kuat meledak di depannya. Lei Yikai terlempar ke belakang hampir seketika, dan 7 lagu di tangannya membuat serangkaian bunyi bip. Diblokir. Pada jarak sedekat itu, dia secara tak terduga memblokir panah Meng Hanbai dengan kekuatan serangannya yang kuat. Tahukah kamu, dalam penilaian ini adalah pertama kalinya seseorang memblokir panah Meng Hanbai. Jangan melihatnya hanya sebagai satu busur dan satu senar, tetapi sebenarnya kekuatan yang digunakan untuk menarik senar adalah 4 manik-manik tubuh. Tubuh Meng Hanbai telah diubah oleh Zhou Weiqing, ditambah dengan nutrisi surga, harta benda dan bumi serta peningkatan manik-manik tubuh yang terus-menerus, kekuatannya lebih dari 1000 kati. Kekuatan yang terpancar dari busur dan tali itu bahkan lebih mengerikan. Setelah Lei Yikai memblokir panah, dia tidak berhenti sejenak, berbalik dan berlari, hampir seketika meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Apa yang bisa dilihat adalah dia terbang jauh dengan lebih dari 40 poin. Melihatnya dengan mata batin, apa yang paling dia kuasai sebenarnya adalah tembus pandang. Keterampilan tembus pandangnya rusak, dia adalah duri bayangan dalam dirinya sendiri, setara dengan setengah dari yang digunakan jelas. Dalam hal ini, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi tinggal, karena dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Solen 4.5 Chapter 51 busur dan 2 senar. Jika hanya telur Paskah yang berejakulasi saja, Lei Yikai mengira dia masih bisa bertarung, tetapi ada 2 orang di sisi lain. Orang yang pandai mengendalikan elemen cahaya tidak hanya memiliki kemampuan tambahan, tetapi juga kemampuan super defensif. Apa yang kamu tunggu jika kamu tidak pergi sendiri? Meskipun dia baru saja memblokir panah, seluruh lengan kanannya sekarang mati rasa, dia menyerahkan belati ke tangan kirinya dan melepaskan baju perang pada saat yang bersamaan. Dia tidak tahu berapa kali panah yang sama bisa diblokir oleh dirinya sendiri, dan sekarang dia berharap untuk keluar dari jangkauan cahaya suci secepat mungkin, dan yang terpenting adalah menyembunyikan sosoknya lagi terlebih dahulu. Ingin pergi, Meng Hanbai menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Beri aku teknik penyembuhan, katanya kepada Ling Yumo di sampingnya. Penyembuhan cahaya menimpa Meng Hanbai hampir seketika. Meng Hanbai menghela nafas dan berkata, buka. Aku melihat busur besar di tangannya, ada tali busur lain, dan bola tubuh bersinar terang, tidak ada orang di busur besar itu. Kedua tali busur terjerat satu sama lain, dan perasaan yang kokoh bahkan membuat udara di sekitarnya sedikit berdengung, diikuti oleh jejak fluktuasi ruang yang halus. Otot tubuh bagian atas Meng Hanbai membengkak, dan lengannya mengerahkan tenaga. Pada saat ini, Ling Yumo hanya merasa seolah-olah binatang prasejarah telah terbangun di sampingnya, dan fluktuasi energi dan darah yang hebat membuat pria hangat dalam susunan roh cahaya suci. Apakah energi dan darah orang ini begitu kuat? Secara bertahap ditarik terpisah. Lei Yikai tiba-tiba dipenuhi dengan rasa takut yang kuat di dalam hatinya. Dia bisa ketakutan. Yang pasti, tidak peduli metode pertahanan apa yang aku gunakan, aku khawatir aku tidak bisa menghentikan panah Meng Hanbai. Kekuatan serangan ini, terlalu menakutkan. Orang ini sebenarnya memiliki kartu hall seperti itu. Boom, saat berikutnya, busur besar itu tiba-tiba meledak menjadi raungan keras. Cahaya putih hampir akan ditembakkan.
Cahaya putih itu tidak menjadi tipis di udara, tetapi meletus seperti bola cahaya yang menyilaukan, menghanguskan udara kerajaan di sekitarnya. Di belakang cahaya putih, sebenarnya muncul lorong hitam. Meskipun lorong itu menghilang dengan cepat setelah cahaya putih lewat, itu jelas adegan udara terpotong. Ini terlalu menakutkan, kekuatan macam apa? Boom, terjadi ledakan memekakkan telinga di seluruh lembah. Tubuh Lei Yikai ditelan oleh cahaya putih hampir seketika. Ketika dia merasa ada yang tidak beres dan berbalik untuk mengayunkan belati, dia menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya dia. Ledakan mengerikan membuat langit tampak gelap. Kekuatan ledakan besar menciptakan gelombang besar udara di udara. Bahkan sosok lain yang lebih dekat dengan rute retret Lei Yikai terpesona setelahnya. Ini bukan panah, ini hanyalah cangkang panduan jiwa yang dipasang khusus. Setelah menembakkan anak panah, Meng Hanbei bahkan tidak melihat ke kejauhan, hanya duduk di tanah dengan pantatnya, berkeringat seperti di rumah dalam sekejap. Terengah-engah, dia dengan cepat menarik kembali busur dan anak panah di tangannya, dan otot-ototnya yang menonjol kembali normal. Tak perlu dikatakan, Meng Hanbei, Ling Yumo telah buru-buru menggunakan penyembuhan cahaya dan berkat dewa pada Meng Hanbei untuk mengembalikannya ke konsumsi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Meng Hanbei menggunakannya di medan perang sungguhan. Dia sekarang memiliki 4 manik-manik tubuh, secara teoritis, dia memang bisa menggunakan Sanxian nomor 1. Namun nyatanya, dia bahkan tidak bisa membuka ketiga senar itu. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing di awal, kekuatan yang dibutuhkan untuk memasang tali busur benar-benar menakutkan. Dengan basis kultivasi 3 senar dalam satu busur, ia dapat dengan mudah menarik senar pertama, dan hampir tidak dapat membuka 2 senar menjadi 1. Senar kembar Meng Hanbei digabungkan, dan kekuatan ledakannya telah membuat Ling Yumo di sampingnya gemetar. Tingkat kekuatan serangan apa ini? Terlalu menakutkan. Belum lagi Master Jiwa 6 cincin dari sistem serangan kelincahan, aku khawatir sistem pertahanan mungkin tidak dapat menahannya. Ledakan anak panah ini membuat para guru di ruang observasi seakan tercekik tenggorokannya, dan seluruh ruang observasi menjadi sunyi senyap. Bahkan 4 guru dari Slack Heavenly Group juga sama. Lei Xiang memandang Zhou Weiqing dengan aneh, dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhou Weiqing sebelumnya, dan sepertinya mengerti sesuatu. Fisiknya, apakah dia menyerah sepenuhnya? Suara Long Gongwei terdengar. Zhou Weiqing mengangguk, dia yang membuatnya sendiri. Ditumpangkan, ditumpangkan. Dalam hal serangan, dia menempati urutan pertama. Long Gongwei berkata tanpa ragu. Ya, menilai dari panah barusan, dalam hal serangan, Meng Hanbei jelas tidak ada duanya di antara 4 telur paskah. Tentu saja, setelah panahnya meledak, konsumsinya sangat besar. Dalam waktu singkat, mustahil baginya untuk menyatukan kedua senar itu lagi. Namun daya ledak yang muncul saat itu sudah sangat kuat, bagaimana jika terus ditumpangkan? Adai, yang jarang berbicara, tiba-tiba berkata, paling banyak 6 senar dapat digabungkan menjadi 1, dan para dewa dapat dibunuh. 12 senar dapat digabungkan untuk menghancurkan dewa tingkat pertama. Lebih dari 14 senar, raja para dewa juga tak terbendung. 3 raja dewa semua memandang Zhou Weiqing serempak. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan Meng Hanbei untuk mencapai level 14 string. Tapi, bagaimana dengan yang di depannya ini? Bagaimana jika dia mengubah bola tubuhnya dengan kejam? Kakak, ini sangat sulit. Dengan kekuatanku saat ini, sangat sulit untuk membuka 14 senar. Aku juga harus menghapus permata pikiranku, dan fokus pada permata tubuh, dan membangun kembali seluruh sistem permata tubuh. Dan, itu dapat dilakukan dalam beberapa saat. Aku belum memutuskan apakah akan mencobanya. Anak ini memberiku ide baru untuk mengejar kekuatan serangan pamungkas. Aku pikir itu bisa. Long Gongwei tiba-tiba berkata dengan serius. Hah, Zhou Weiqing tidak mengharapkan kakak untuk menyatakan dukungannya. Long Gongwei berkata dengan suara yang dalam, di alam dewa kita, saat ini ada banyak raja dewa, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dalam hal mengejar yang tertinggi, tidak ada seorang pun. Menurut teori, jika kamu hanya mengolah tubuh manik-manik, berapa banyak senar yang bisa kamu capai? Zhou Weiqing berkata dengan jujur, menurut perhitunganku, paling banyak, bisa mencapai 17 senar dalam satu busur. Mendengar kata-katanya, bahkan mata Lei Xiang mulai berkedip. Apa konsep busur dengan 17 senar? Mereka semua adalah raja dewa.
Dari kekuatan satu busur dan dua senar yang baru saja ditembakkan oleh Meng Hanbai, mereka dapat secara kasar menghitung kekuatan satu busur dengan 17 senar. Lei Xiang bertanya pada dirinya sendiri, armor dewa gilanya mungkin tidak bisa menahannya. Bahkan jika itu adalah dewa naga dengan potensi terbesar di antara para raja dewa, tidak diketahui apakah ia dapat menolaknya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan gugup. Bahkan jika aku telah berkultivasi menjadi 17 senar dalam satu busur, tidak mungkin bagiku untuk menggambar 17 senar. Aku dapat menggambar 14 senar dan itu adalah batasnya. Zhou Weiqing buru-buru menjelaskan. Lalu bagaimana jika begitu banyak dari kami yang membantumu? Apakah itu mungkin? Long Gongwei bertanya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Zhou Weiqing berkata, jika dengan biaya berapapun, itu masih mungkin. Aku tidak tahu persis kekuatan seperti apa yang dapat ditampilkannya. Namun, jika kamu menembakkan 17 senar busur sekali, saya kira semua bola fisik akan dihancurkan. Saatnya untuk berlatih kembali. Oke, Long Gongwei berkata, metode serangan pamungkas adalah senjata pencegah. Jika kita benar-benar ingin berkembang ke arah bintang dewa di masa depan, kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Yang dulu sangat kuat baik Fang Longshen dan Shenlong Jiecheng runtuh ketika mereka berkembang menuju tingkat bintang dewa. Sangat penting bagi kami untuk memesan di muka beberapa kartu. Aku pikir kamu harus mengembangkan ke arah ini. Namun, jika kamu mengubah kultivasimu, jika kami menggunakan metode, pertahanan akan sangat berkurang, kan? Zhou Weiqing mengangguk, dan berkata itu pasti. Jika kamu fokus pada kekuatan, pertahananmu akan berubah secara alami. Tidak masalah. Kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang, dan aku akan melindungimu. Kamu berkonsentrasi untuk memperbaiki, kata Long Gongwei segera. Bisakah aku memikirkannya lagi? Mata Zhou Weiqing sedikit berkedip. Kemampuan yang dia miliki sekarang susah payah, jika dia benar-benar ingin memodifikasi yang lain, dia sangat enggan. Long Gongwei tersenyum sedikit, dan berkata, jangan terburu-buru, kamu bisa membuat keputusan setelah Tang San kembali. Dia tahu bahwa Zhou Weiqing sebenarnya paling mempercayai Tang San. Tang San bereinkarnasi dan terlahir kembali. Meskipun dia tidak tahu apakah dia dapat membangun kembali dan kembali dengan sukses, dia percaya bahwa Tang San pasti akan dapat melakukannya. Tang San adalah orang yang sangat beruntung, tidak peduli kesulitan apapun yang dia temui, dia pasti akan bisa mengatasinya. Planet tertentu, tempat tertentu, seorang bocah kurus bersin keras. Aku sangat menyedihkan. Aku sangat sengsara. Bagaimana aku bisa terlahir kembali di tempat ini? Solen 4.5 Chapter 52 Pertemuan. Ujian masih berlangsung. Panah Meng Hanbai tidak hanya membunuh dua orang, tetapi juga menyebabkan poinnya sendiri meledak dan menyebabkan semua siswa yang pandai bersembunyi melarikan diri dengan cepat. Mengerikan, hanya mengerikan. Apakah ini masih ujian kelas 1? Bagaimana bisa ada eksistensi sebesar itu? Meng Hanbai beristirahat dan menyesuaikan diri untuk beberapa saat, sebelum dia pulih sepenuhnya, dia bangun dengan Ling Yumo dan menabrak suatu tempat. Meskipun Meng Hanbai menembak dan membunuh Shadow Ton Lei Yikai dengan paksa, tidak diragukan lagi bahwa kartu hall-nya juga dirantai. Dia tidak mengira panah ini benar-benar bisa menghalangi semua orang. Orang yang sangat cerdas pasti akan mengerti bahwa dia harus membayar mahal untuk menembakkan panah ini. Ubah tempat dulu, pulihkan dirimu lalu bicara. Pada titik ujian ini, yang lebih lemah pasti sudah tersingkir. Sisanya adalah siswa yang kuat atau telah bergabung dengan tim yang lebih besar. Waktu berlalu selalu cepat. Berjalan seperti ini, sangat jarang untuk tenang. Dengan bantuan Ling Yumo, konsumsi kecepatan pemulihan dan kekuatan ganda Meng Hanbai terutama terletak pada otot tubuh. Sekali otot tegang, lebih sulit untuk pulih daripada konsumsi energi, secara relatif lebih mudah untuk pulih. Dengan pengobatan Light Healing dan God's Blessing, kesembuhan ini akan jauh lebih cepat dari kesembuhannya sendiri. Meng Hanbai sekarang semakin merasa bahwa Ling Yumo adalah pasangan yang cukup baik. Tidak lama kemudian, area pengujian mulai menyusut lagi, dan area aman menyusut banyak, dan menyusut di sekitar ngarai. Tapi yang mengejutkan Ling Yumo dan Meng Hanbai adalah ketika mereka berganti ke ketinggian lain untuk bersembunyi, bahkan setelah putaran baru kontraksi area, posisi mereka terungkap, dan tidak ada siswa tahun pertama yang berlari untuk menyerang mereka. Sepertinya tidak ada seorang pun di sekitar ngarai, dan ternyata sangat sepi. Menunggu hingga area ujian menyusut lagi, masih belum ada jejak siswa lain, namun dua titik merah lainnya sudah mendekati ngarai. Mengapa tidak ada seorang pun?
Ling Yumo memandang Meng Hanbei di sampingnya dengan ragu, dan bertanya. Meng Hanbei mengerutkan kening, jika tidak ada yang datang setelah kontraksi area ujian di babak pertama karena mereka mengubah arah dan siswa tidak dapat menemukannya, maka akan sedikit aneh jika tidak ada siswa lain yang muncul di 2 putaran berikutnya. Mungkinkah jumlah siswa yang tersisa sudah sangat sedikit? Tapi, ini tidak mungkin. Bentuk ujian ini, sebelum menyusut ke area terakhir, hampir tidak mungkin sebagian besar siswa tersingkir. Sekarang area pengujian telah menyusut menjadi hanya sepertiga dari ukuran aslinya, dan pinggiran seluruh area pengujian hampir mendekati ngarai. Tidak diragukan lagi, area pemeriksaan akan terus menyusut hingga pertempuran terakhir selesai. Saat area pengujian menyusut lagi, Ling Yumo dan Meng Hanbei akhirnya melihat 2 sosok. Namun, mereka bukanlah siswa biasa, melainkan 2 sosok yang mereka kenal. 2 nama merah besar sangat menarik perhatian, dan angka merah di atas kepala lebih dari 100. Bukan karena mereka semua membunuh begitu banyak siswa, dan mereka juga mendapat poin dari siswa yang terbunuh. Apa yang harus dilakukan? Melihat Dai Ying dan Yi Chen muncul, Ling Yumo mau tidak mau melihat Meng Hanbei di sampingnya dan bertanya. Setelah ragu sejenak, matanya menjadi tegas, ayo kita bertemu dulu, meski orang bertemu lagi. Ada yang salah dengan seluruh ruang pemeriksaan. Jika ada yang salah, tunggu kami. Omong-omong, dia sudah berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Yi Chen dan Dai Ying. Tidak sulit bagi Yi Chen dan Dai Ying untuk menemukan Meng Hanbei dan Ling Yumo. Menurut peta, mereka tidak mengubah posisi untuk pertama kalinya. Lokasinya sudah ada, jadi akan aneh jika masih belum bisa menemukannya. Mereka berempat sudah berkumpul dan bersembunyi di ladang gunung kecil. Ada yang salah. Apakah ada orang di sini? Yi Chen berinisiatif untuk bertanya. Melihat Meng Hanbei memiliki lebih banyak poin daripada Dai Ying, dia sebenarnya sedikit terkejut. Meng Hanbei ini luar biasa. Ada yang salah. Meng Hanbei berkata tanpa ragu, kami belum pindah ke sini selama 3 putaran, jadi kamu akan langsung datang ke sini. Dalam 3 putaran ini, tidak ada siswa tahun pertama yang muncul, itu normal. Ketika kami membunuh lawan sebelumnya, itu terungkap. Mari kita hitung berapa banyak siswa kelas yang ada di gedung itu. Mereka berempat saling memandang dengan cemas. Mereka berempat menambahkan hingga 350 poin, yang tidak diragukan lagi merupakan angka yang sangat menakutkan. Hanya ada 1000 siswa secara total, dan sepertiga poinnya ada di sini, belum termasuk poin yang diambil oleh mereka yang tersingkir. Mengingat siswa yang terbunuh sebelumnya dengan poin lebih tinggi, kamu dapat menghitung secara kasar berapa banyak poin yang diambil oleh siswa yang membunuh mereka. Mereka berempat menghitung sebentar, Meng Hanbei mengerutkan kening, dan berkata, hitung poin dari mereka yang telah tersingkir, dan tambahkan poin dari siswa yang tampaknya telah menghilang. Aku pikir sisa 200 siswa itu adalah benar. Dalam waktu 3 putaran, tidak hanya Ling Yumo dan aku tidak melihat, tetapi itu tidak benar. Ya, sejak putaran ketiga, Dai Ying dan Yi Chen tidak bertemu siswa lain, dan saya yang lain sepertinya telah menghilang. Saling memandang, Ling Yumo berkata dengan ngeri, kami telah menjadi sasaran. Mungkin itu masalahnya. Sudut mulut Meng Hanbei berkedut, para siswa ini cukup pintar. Pasti ada beberapa siswa yang melihat situasi pertempuran kita, dan dengan cepat memberitahu yang lain setelah mereka melarikan diri. Di antara siswa yang tersisa, harus ada siswa tahun pertama dengan prestise yang relatif tinggi, dan siswa yang tersisa ini harus diorganisir dan dikumpulkan bersama untuk secara khusus menargetkan kami. Menurut aturan ujian, area ujian akan terus menyusut, artinya, pada akhirnya, semua orang akan berkumpul untuk bertarung dan menjadi jarak dekat yang nyata. Tanpa ruang, kita tidak memiliki kesempatan untuk membubarkan dan membunuh mereka. Mereka melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin di tahap awal, dan ingin membunuh kami berempat terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke pertempuran terakhir yang menentukan. Oleh karena itu, mereka harus bersembunyi bersama di satu tempat, tunggu sampai kami berempat bertemu, lalu. Begitu dia mengatakan ini, komunikator pemandu jiwa di pergelangan tangannya mulai bergetar lagi, dan babak baru kontraksi kota dimulai. Pada saat ini, mereka berempat berkumpul bersama, dengan hutan di depan mereka dan ngarai di belakang mereka. Pada saat ini, sosok mulai muncul di hutan yang jauh. 4 telur Paskah, yang diberi nama merah benar-benar menarik perhatian di peta. Siswa tahun pertama yang mengenakan seragam Akademi Shrek berjalan keluar dari hutan dengan cara setengah mengelilingi dan berjalan menuju mereka berempat. Kecepatan mereka tidak cepat tapi ada rasa penindasan yang tak terlihat.
Meng Hanbei menoleh untuk melihat ketiga lainnya, dan berkata, dari sudut pandang rasional, cara terbaik bagi kita sekarang adalah membunuh satu sama lain. Biarkan Yumo membunuhku dulu, meski hanya setengah dari poin, aku punya banyak, dan kemudian kalian bertiga yang terbaik adalah menyerang satu sama lain dan membunuh satu sama lain, sehingga poin tidak akan hilang terlalu banyak. Setelah kita berempat keluar, Yumo harus memiliki poin terbanyak. Dan semuanya siswa yang tersisa berkumpul bersama dan kehilangan tujuan besar kita. Akan ada pertarungan besar. Sangat sulit untuk mengatakan apakah akan ada siswa yang dapat melampaui poin kita pada akhirnya. Atau, jika kita berempat saling membunuh, kita bisa juga pertahankan poin sebanyak-banyaknya. Diam. Gai Ying dengan marah menghentikannya, lalu menarik Epi ke belakang punggungnya. Yi Chen juga berdiri, sedikit tersenyum, dan berkata, kami khusus tentang kebangkitan, tekanan adalah kekuatan pendorong, dan kami bangun di bawah tekanan. Jika kami tidak bertarung, bagaimana kami tahu hasilnya? Dengan medan ngarai, mereka mungkin tidak bisa mengepung kita. Lim Yumo menatap mereka, lalu ke Meng Tanbai, dan berkata, aku bisa melakukannya. Dengarkan kamu. Meng Hanbei terbatuk, dan berkata, apa yang baru saja aku katakan adalah analisis rasional. Tapi nyatanya, kami masih muda dan kami punya passion. Lakukan saja. Saat dia mengatakan itu, manik-manik tubuh di pergelangan tangannya telah mengeras, dan busur besar muncul di telapak tangannya.